Kalian punya bisnis sampingan yang kalian percaya bisa gede suatu hari nanti. Tapi duitnya masih dikit, jadi kalian masih kerja full time. Tapi kadang rasanya mau banting barang karena nggak kuat lagi buat bagi waktunya. Tapi terus kalian selalu terngiang-ngiang, saran dari temen. Udah resign aja, biar fokus sama bisnis lu. Kalau selamanya lu kayak gini, kapan suksesnya? Usahakan take a rest. Terus kalian bingung, sebaiknya gimana? Tapi tenang guys, gua akan bantuin kalian ngambil keputusan ini dengan metode yang simple dan nggak bullshit. Keputusan apapun yang nantinya kalian mau ambil, pastiin tonton sampai akhir. Karena siapa tahu hidup kalian bisa berubah habis nonton video ini. Kalian tahu nggak, ada orang sinting namanya Oliver Cookson. Dia berhasil ngebangun perusahaan senilai jutaan dolar tapi masih sambil kerja full time. Awalnya dia cuma punya modal 8 juta rupiah doang. Tapi kemudian bisnis sampingannya ini sukses sampai omsetnya tembus ratusan miliar. Gila, beneran itu bang? Lah ngapain gue bohong? Bukan gitu. Tapi aneh nggak sih? Gimana caranya coba? Caranya? Ya kerja 16 jam sehari, yang lain lebahan, main game, dia bikin bisnis sampingan. Iya deh, ya. Udah yuk lanjut. Oke, gue kasih tahu satu contoh lagi selain si Oliver. Dia ini namanya Monish Pabrai, yang sering dijulukin sebagai Warren Buffett-nya India. Sebelum sukses, Monish ini cuma pegawai kantoran biasa, tapi lama-lama dia ngerasa mentok dan mutusin buat bikin bisnis IT sendiri yang dia pengen kerjain secara sampingan. Dia mulai nyusun plan. Setiap jam 6 pagi sampai jam 8, dia ngerjain bisnis sampingannya. Terus dari jam 9 sampai jam 5 sore, dia fokus ke kerjaan full time-nya dia. Habis itu dari jam 7 malam sampai tengah malam, dia balik lagi ngerjain bisnisnya. Weekend dan hari libur, ya Monish pakai buat kerjain bisnisnya juga. Hasilnya, hari ini ditaksir Monish punya kekayaan sampai 30 triliun rupiah. Gila kan? Dan semua ini berawal dari pemikirannya yang sederhana. Monish sadar kalau sebenarnya dia punya waktu kosong 128 jam seminggu yang bisa dipakai buat mulai bisnis sampingan. That's shocking. Oke, gue nggak nyuruh kalian buat kerja gila-gilaan kayak Oliver dan Monish. Poinnya sama sekali bukan itu. Tapi, poinnya justru gue mau kasih tahu kalian 3 mindset penting yang dipakai Oliver dan Monish di balik putusan buat kerja nyambi bisnis. Yang mungkin mindsetnya bisa kalian pakai juga. Oke, silakan kalian resign kalau pendapatan bisnis kalian udah mulai mendekati kerjaan full-time kalian. Gimana cara ngitungnya? Bisa pakai rumus namanya aspirational hourly rate. Caranya gini. Gaji bulanan kalian dibagi 160. Misalkan, gaji kalian sebulan 4 juta, dibagi 160, bakal dapet angka segini. Nah, ini adalah angka atau harganya waktu kalian per jam. Sekarang coba hitung buat bisnis kalian. Taruh profit bisnis kalian dari bulan lalu, dan bagi 160. Misalkan, profit kalian bulan lalu 1.200.000, dibagi 160. Jadi, 7.500. Nah, kalau hasil angkanya udah mirip-mirip, bagus. Itu artinya bisnis kalian udah cukup stabil buat gantiin full-time job kalian. Seandainya kalian mau resign. Tapi kalau angkanya masih jauh, ya mungkin sabar dulu. Terus ngembangin bisnis kalian lagi sampai angkanya sama ataupun lebih. Mindset yang kedua adalah 1 year rule, yaitu adalah apakah kalian udah dapat duit dari bisnis kalian selama minimal setahun. Kenapa mesti setahun? Karena omset bisnis itu naik turun. Nggak kayak gaji kalian yang tiap bulan gitu ya. Jadi bisa aja angka hourly rate kalian bagus banget di bulan Desember. Tapi pas bulan Juni malah anjlok. Misalnya gara-gara bisnis kalian ya jualan jas hujan. Ya pasti lakunya pas musim hujan doang. Jadi 1 year rule ini adalah buat mastiin apakah bisnis kalian udah cukup sustainable buat jadi sumber penghasilan utama kalian buat bisa hidup tiap bulan. Emergency fund. Mungkin kalian udah bosen banget kali ya denger emergency fund. Tapi ada alasan kenapa emergency fund itu selalu dibahas. Karena emang dia tuh penting. Coba hitung kalian tuh pengeluaran sebulannya berapa. Terus dikali sama angka 6. Dan angka inilah yang kalian wajib banget punya buat ditabung sebagai emergency fund. Ingat, kebanyakan bisnis itu gagal. Dan kita selalu butuh plan B kalau skenario terburuk terjadi. Jangan terlalu mentah-mentah omongan kalau entrepreneur itu harus 100% risk taker, harus nekat. Monish malah nggak setuju. Dia bilang kalau entrepreneur hebat itu justru sejatinya yang jago minimizing risk. Contoh pinternya, lihat aja Mark Zuckerberg sama Bill Gates. Mereka drop out kuliah justru pas Facebook dan Microsoft udah mulai melejit gila-gilaan. Pas awal-awal mereka juga ngerjain bisnisnya sambil tetap kuliah. Jadi ya sama aja kayak orang biasa kayak gue. Ya elah bang, ngikutin cara lu kayak nggak hidup aja. Nih, manusia itu butuh hiburan, butuh healing. Waktu tidur, waktu sama temen, waktu sama keluarga, sama pacar. Nah itu tuh.
Tumben komen lu bagus. Jadi pertanyaannya, apakah kalau kita mau start bisnis harus ngorbanin semua? Jadi gini, kalau kata atlet-atlet top kayak Kobe Bryant atau Michael Jordan, mereka itu harus rela kehilangan banyak hal. Waktu main game, waktu buat teman, waktu buat keluarga, dan lain-lain. Semua itu demi bisa latihan lebih keras dari atlet lain. Dan ya, mereka sukses sesukses-suksesnya karena punya mindset kayak gitu. Tapi terus gimana dong? Apakah harus banget segila mereka kayak gitu? Nah, ini nih tips dari gue. Hidup orang itu ada musimnya. Ada musim buat have fun, ada musim buat fokus kesehatan, dan ada juga musim di mana kalian misalnya milih buat all out bangun bisnis sambil kerja full time dalam beberapa tahun ke depan. Ujungnya kalian juga bisa lihat Michael Jordan hari ini. Dulu dia fokus banget ke karir sampai ngorbanin banyak hal. Tapi sekarang duitnya udah banyak, waktunya full buat keluarga. So, apapun itu keputusan kalian, just think it through, choose wisely, and good luck!